udah ada siapa. Teh, Nah, seperti apa nih akhirnya balik lagi mungkin ke pabrik di Indonesia ya, sendiri, apa nggak mau di Amerika atau gimana kan kejadian bangunnya besar, apa mau tetap aja di Indonesia tuh? emang saya hidup di dua alam ya kayaknya ya, alam Indonesia dan alam Amerika. Cuman tetap Indonesia lah yang utama. Kalau dihitung-hitung lebih banyakan Indonesianya. Kalau bisa mah di sini aja sampai nunggu insya Allah sampai suami datang pengennya gitu. Tapi ya ada tugas dan kewajiban dan aturan yang harus dijalankan. Jadi aku tetap bolak-balik aja sih sekarang. Sejauh ini sih masih gitu aja ngejalanin berstrategi supaya tetap bisa jadi istri, tapi tetap jadi my home is Indonesia gitu. Jadi lebih banyakan Indonesianya. LDR gimana sih Teh, mungkin panik itu nggak sih, apalagi semua lagi kebakaran gede nih. LDM long distance marriage. Jadi Amerika tuh gitu ya. Jadi aku tuh di sisi East Coast kan, yang kebakaran gede itu di West Coast, di LA dan sekitarnya itu daerah panas memang. Jadi Amerika tuh kayak kebagi dua. Di satu sisi tuh kebakaran panas, angin kenceng. Di satu sisi dingin banget sampai minus hampir 30 derajat, kebayang nggak? Jadi kayak nggak ada daerah yang nyaman untuk ditinggali kalau untuk aku ya. Ini kan pendapat masing-masing beda-beda ya. Kalau menurut aku, ini kenapa ya satu sisi kepanasan sampai kebakaran, satu sisi kedinginan sampai beku gitu. Jadi itulah gitu ya, wallahu alam pokoknya. Jadi kalau memang ditanya untuk tinggal, aku selalu ngerasa Indonesia best banget. Apalagi ya Asia lah gitu tuh tempat yang um, perfect to stay lah gitu. Sempat kena dampak nggak sih Teh, mungkin daerah? Kalau daerah aku enggak, karena aku daerah dingin, dampaknya itu lagi dingin banget. Jadi daerah New York, Boston itu emang daerah yang berangin dan dingin banget. Dan di 2-3 tahun terakhir ini dinginnya tuh kayak gila-gilaan banget. Yang minusnya itu apa sih istilahnya tuh ada di sana, yang kalau kita keluar tuh bisa beku dalam hitungan detik. Ngerti nggak apa sih? Aku lupa istilahnya adalah di sana. Jadi lo keluar lo langsung freeze gitu. Dalam hitungan detik loh gitu. Nah itu di daerah aku gitu. Jadi ya gitu. Aku selalu bilang gini, hidup di Amerika ini nggak gampang ya gitu, pohon aja tuh susah. Jadi pohon dan jalan-jalan itu ya, jadi pohon tuh musim musim menjelang musim kalau di daerah aku nih musim dingin tuh gugur semua, nggak ada daun apa segala macem, mati kebanyakan. Terus nanti menjelang setelah snow, setelah winter nanti bahkan tumbuh lagi. Jadi nggak ada tuh sepanjang tahun kayak di kita gitu yang semuanya akan hijau, semuanya ada matahari dan lain-lain. Jadi kayak capek banget. Jalannya juga seperti itu, infrastrukturnya juga gitu loh. Mereka tuh lelah sekali karena mereka tuh mereka pasti setiap tahun harus memperbaiki semuanya di saat summer. Karena di saat winter semuanya akan hancur. Mau jalanan, mau apa segala macam, tanaman, apa semua akan hancur, akan nggak bisa lah gitu. Jadi mereka setiap tahun harus melakukan itu gitu. Jadi di situ kayak dapat kesadaran, ya Allah, itu alhamdulillah banget tinggal di Indonesia gitu. Walaupun kadang-kadang jalanan nggak diperbaiki setahun, 20 tahun juga aman-aman aja kan. Kok di sana mereka harus perbaiki terus setiap tahun. Karena pasti hancur pada saat snow. Dengan kabar mungkin adanya aku banget sekarang nggak kelar, itu nggak sih Teh, mungkin panik ke suami sendiri, kayak suami takut kenapa-napa, gimana kayak abah 24 jam terus? Lebih ke saudara kerabat yang di daerah LA sih, daerah California, karena kan daerahnya beda. Kalau aku kan daerah dingin gitu, jadi ya telepon-teleponan aja. Cuman memang sebenarnya kan emang daerah Amerika itu kan luas banget, jadi sebenarnya yang terdampak itu, yang kena itu hanya sebagian kecil dan ada beberapa sisi aja. Tapi emang kan fokusnya ke daerah yang kebakar itu kan, tapi emang nggak sebanyak itu, karena kan mereka kan land kan, mereka tuh tanah, jadi luas banget memang gitu. Ada kok, maksudnya orang-orang Indonesia banyak banget yang ada di LA yang udah sukses apa segala macam. Kita kontak sih mereka, alhamdulillah aman-aman aja. Kayak sorry Teteh nih, hidup di Amerika sendiri katanya rela untuk menjadi ini Teh pramugari di salah satu restoran, seperti Iya. apa sih ceritanya sendiri untuk inspirasi? Kayak bener-bener dua alam ya, gue kayak ngerasa hidup ada dua dunia yang dijalani gitu. Begitu pulang ke Indonesia, ketemu teman-temannya dengan segala spotlightnya gitu ya, dengan dunia entertainmentnya. Terus di sana tuh aku yang kayak, maksudnya bukan siapa-siapa gitu, ya udah gitu, masyarakat biasa malah harus bekerja keras untuk bisa hidup gitu. Kayak ya kan nggak bisa tinggal di sana tuh, nggak bisa kalau nggak kerja. Ibaratnya anak 14 tahun aja udah harus kerja, apalagi kita keluarga orang tua terus double income. Jadi bener-bener ngerasa banget harus kerja keras emang. Ya mungkin ini jalannya juga kali, bahwa hidup tuh emang harus kerja ya, kayak kalian semua ya. Kalau mau terusin hidup ya harus kerja, harus melakukan sesuatu gitu. Mungkin selama ini kok ngerasa enak ya kerja di dunia entertainment, easy money,
dalam hitungan detik bisa dapat uang apa segala. Begitu aku di sana benar-benar kebuka semuanya. Tapi untungnya nih kita kerja di dunia ini tuh kita kayak terlatih untuk kerja capek, ya nggak sih? Ya nggak teman-teman semua nunggu syuting, nunggu orang apa segala, dan itu terbiasa. Millennials kan gitu ya, zaman dulu kan yang kebiasa untuk kerja capek, dan itu jadi modal juga di sana. Anda sendiri mungkin kenapa sih akhirnya memutuskan untuk jadi pelayan restoran sendiri? Suami mengizinkan supaya mungkin maaf deh, duit dari suami nggak cukup apa gimana? Masya Allah, emang apa ya, emang ada setelah cukup gitu, nggak boleh gitu ya. Ya satu karena memang kalau di sana harus double income, suami istri harus kerja gitu. Apa ya, terus aku terbiasa juga berkegiatan, nggak bisa diam di rumah aja. Jadi ya udah harus keluar juga gitu, tapi dibagilah waktunya, pagi sampai siang tetap ngurusin suami, siang sampai malam baru aku kerja. Perjuangannya bisa mendapatkan pekerjaan gimana sih? Kayak pernah nggak sih apply di tempat lain gitu? Aku tuh double job tau, di sana ngerjain 2 sampai nangis-nangis gitu. Jadi satu pengantar makanan online, satu lagi ngebelanjain. Ada kok kayak kita aplikasi di sini ada kan gitu. Jadi ngerjain 2 itu, jadi kayak iya yang 2 handphone di depan motor itu, ngerti nggak sih? Gua tuh gitu, jadi 2 handphone gitu, terus oh ini masuk nih ngantar makanan, atau oh ini masuk nih belanjain orang, yang kayak gitu. Terus ya iya ngerasain deh gitu, jadi aku lebih ngehargain semua pekerjaan orang sih terutama gitu. Susah, sedih pasti, nangis-nangis iya, pasti berbeda lah, jauh banget bedanya. Harus berusaha ngetem, nunggu di parkiran, kedinginan, terus udah gitu ngambil makanan dibentak orang kadang-kadang yang terus nganter salah atau apa nggak sesuai, terus ya namanya apalagi kalau di orang Indonesia aja sih kita bisa jawab, kalau sama bule kan takut ya, apalagi akunya berhijab gitu ya. Mungkin ada satu kendala yang buat aku agak parno-parno juga kalau ketemu orang. Ya banyak lah suka dukanya, cuman aku lillahi ta'ala aja sih. Naik mobil apa delivery? Naik mobil, kalau di sana mah nggak mungkin naik motor, kalau naik motor mah beku. Jadi naik mobil kemana-mana gitu, harus naik mobil, ya udah kesana kemari gitu. Ada pengalaman nggak sih Teh, mungkin ketika jadi pramusaja yang paling teringat? Apa ya, kejar anjing pernah. Terus udah gitu aku kalau dulu tahun-tahun awal tuh waktu masih sebelum kejadian Gajah Palestina gitu ya, aku lebih takut pada saat itu karena mungkin agak apa istilahnya, rasismenya cukup tinggi gitu ya. Dan tapi begitu sejak 1,5 tahun terakhir ini perbedaannya cukup membuat lebih baik sih, karena orang-orang di sana tuh kayak ngebuka mata bahwa oh kalau kamu berhijab berarti kamu orang Islam, berarti kamu tuh jujur dan sabar. Itu sih yang mereka dapatkan gitu. Itu masih aku alhamdulillah banget, karena mungkin ya dibalik kan di Amerika tuh difilter kan sama pemberitaan. Jadi berita tentang mungkin dari sisi ya humanisnya, dari sisi islaminya tuh nggak bisa masuk di sana, nggak ada pemberitaan yang masuk. Jadi difilter oleh mereka, tapi tetap bisa membuka mata orang di sana kok. Tetap ada demo, tetap ada orang-orang yang terus ngelihat, oh ternyata kalau kalian tuh mereka akan sabar ya dalam menghadapi segala suatu ujian. Mau diapa-apain tetap bisa senyum, tetap bisa berdoa. Terus kalau itu lu pasti jujur gitu. Contohnya kayak aku ngambil makanan nih kan rame tuh, biasanya yang ngambil makanan rame. Terus kadang-kadang mereka akan bilang gini, karena aku perempuan juga kecil kali, kesian gitu kali ya, suka diutamain, terus suka dipercaya untuk nganteri sesuatu yang penting. Kan dia bilang kamu pasti jujur, dia bilang gitu. Aku tuh kayak kenapa kamu yakin saya jujur? Karena kamu wearing your hijab, dia bilang you must be Muslim right, dia bilang. Oh iya, aku sampai mau nangis gitu. Itu sih dari sisi humanisme yang aku kayak ngerasain bahwa ada dampak-dampak yang baik juga gitu setelah terjadinya ini sih ya. Terus apalagi ya, ada ya kayak ojek online tuh kan sistemnya bukan per bulan, per hari. Jadi maksudnya narik. Jadi berapa kita narik aja. Kalau sehari tuh aku tergantung, kalau lagi rajin 3 sampai 5 jam, 3 jam minimal itu ya macam-macam lah, dari 50 sampai 100 lah sekitaran dolar ya gitu. Tapi kalau lagi males ya rezeki lah, sama kayak di sini persis lah kayak teman-teman ojek online semuanya. I feel you banget lah gitu. Kalau aku lagi rajin mah atau lagi galau di rumah, lagi nggak betah di rumah, keluar bisa sampai malam karena suamiku kerja sampai jam 4 pagi kan. Itu dari jam 3 sore sampai jam 11, jam 12, berapa jam tuh. Jadi kayak aku tuh bilang kayak nyetir dari tiap hari tuh gue kayak nyetir dari Jakarta ke Jogja. Ya nggak sih, 8 jam. 6 jam sekarang, 6 jam 8 jam jadi tiap hari. Sampai lututku pernah beku, kakiku sampai biru, nangis-nangis. Pengennya sama suami tuh kayak yang di
aduh deh kamu udah deh nggak usah kerja sama dia. Mungkin sistem orang Amerika kali ya, sama dia malah dibeliin obat, ini minum obat supaya kuat ininya, supaya kuat tututnya. Aku yang mau dibeliin obat supaya kuat tuh supaya kerja ya. Cuman itulah mungkin sistem di sana ya, dia juga mungkin udah cara berpikirnya udah apa segala macam udah seperti di sana ya. Emang kita harus kerja. Kalau di rumah aja deh awal-awal. Hah? Larang juga nggak sih awal-awal? Enggak, pengen dilarang kan kalau gue, apalagi gue. Aduh pengen dia, aduh kasihan deh kamu di rumah aja. Kagak, kalau di sana tuh suami istri kerja. Banyak orang Indonesia tuh yang di sana kerjanya di pabrik kita. Pabrik, kalau yang punya surat, kalau aku kan nggak punya surat. Jadi aku ya udah kerja yang nggak punya surat, ya pengantar itu aja, pengantar makanan aja gitu. Jadi kota aku tuh emang kota pabrik dan banyak banget orang Indonesia di sana yang kerja. Tapi jadi kangen nggak sih itu dengan momen-momen itu? Kangen sesekali ya, cuman kalau udah pulang ke rumah dan ngerasain aduh enaknya di rumah, udah enaknya kerja cus gitu, itu kayak yang aduh kayak berat banget untuk balik lagi gitu. Jadi ini aku mundur-mundurin terus nih. Biasanya kan kalau tahun kemarin aku dari Februari udah di Amerika, cuman sekarang aku minta izin untuk tarian-tarian gitu. Masih nggak sih teh? Mungkin sampai sekarang udah berhenti atau nanti kalau di Amerika kerja lagi? Kerja lagi lah, harus kerja lah, harus lah. Abis gimana? Di sini mah kita dapat kerjaan, ada duit gitu. Di sana nggak ada penghasilan, aku di sini ada rumah, ada karyawan, apa segala macam tetap harus kan. Kan kalau istilahnya kalau di Amerika your money is your money, my money is my money, itu namanya suami istri. Enak kan kalau di sini kan, uang suami, uang istri katanya gitu. Kalau di sana mah nggak ada, duit mah masing-masing katanya gitu. Ya udah ikutin aja lah Kan ya. lagi jauh sama suami teh, gimana cara ngejaga komunikasi sama suami? Nggak jaga nggak jaga. Jadi mesti ya udah komunikasi. Zaman sekarang mah udah canggih lah, bisa video call setiap saat. Ya diambil baiknya aja lah biar kita tuh ada kangen-kangennya gitu. Berantem jarak jauhnya ada. Berarti kalau full kerja 8 jam itu dirupiahin bisa dapat berapa sih teh sehari? Per hari mah ya itu sekitar 100 sampai 200 kalau di atas 5 jam ya gitu. Tapi tergantung juga sih ya, bener-bener ya rezeki itu udah diatur lah gitu. Kadang juga kalau lagi apes mas, hari cuma dapat 10-20 dolar, ya udah pulang aja lah kayak gitu. Sekali ngantor tuh bisa 3 dolar doang atau bisa sampai kadang dikasih 10 dolar sampai 20 dolar gitu sekali jalan. Tapi kan di sana Amerika tuh sistemnya kan kapitalis ya, mereka tuh sistemnya tips. Jadi dasarnya tuh cuma dapat 1,5 dolar, yang gede tuh tipsnya. Jadi mereka tuh biasa ngasih tipsnya yang biasa gede. Tapi pernah Gitu. nemu momen ini nggak sih kayak ngantar ke tempat kerja suami gitu? Ada dekat-dekat sana iya gitu. Tapi kalau pernah 2 kali kan suamiku kan kerjanya di perusahaan senjata ya. Gue suka marah-marah loh. Astagfirullah, bukan Masya Allah, kan ngeri ya. Itu tuh salah satu hal yang membuat aku berantem biasanya zaman kemarin-kemarin ya. Terus biasanya aku nganter itu aku udah deg-degan dulu, waduh ngantarnya ke pabrik senjata nih gitu. Terus oh iya laki gue, terus waktu nganter udah pikir, wah nih orang nih produksi senjata apa segala macam. Terus pas oh iya ini mah laki gue juga kerja di sini, suka nggak sadar. Fotonya masih ada saat teh mungkin lagi kerja. Ada di TikTok aku mah banyak. Yang viral kemarin ya banyak lah macam-macam gitu. Kok nggak ada sih temen udah ya? Apa? Sama apa sih?